Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Chatrat Maji. Kali ini kita akan membahas mengenai interpolasi polinomial dengan metode divided difference. Nah, sebelumnya kita akan recap dulu mengenai apa itu interpolasi. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa kalau kita punya himpunan titik dalam koordinat XY di sini, kita bisa memperkirakan data di antara titik-titik tersebut. Ini yang disebut sebagai interpolasi. Di sini misalnya interpolasi dengan menggunakan garis lurus, atau kita bisa menggunakan interpolasi dengan garis yang lengkung yang mulus. Nah, kalau kita memperkirakan nilai di antara titik-titik yang kita ketahui, ini kita sebut sebagai intrapolasi, yang di sini kita sebut sebagai ekstrapolasi, memperkirakan nilai di luar jangkauan titik-titik yang kita ketahui. Nah, ini adalah contoh dari sebenarnya titik ini berasal dari persamaan x pangkat 3 min 3x kuadrat min x plus 1, atau bisa didekati oleh persamaan polinomial ini meskipun asalnya dari titik yang lain. Nah, interpolasi polinomial memang paling bagus, paling mudah, paling intuitif karena tidak selalu paling bagus ya sebenarnya, tapi dia itu pasti smooth dan dapat terdiferensiasi. Kalau kita punya 5 titik, pasti kita bisa bikin persamaan polinomial dengan orde 4. Nah, bagaimana membentuk persamaannya? Nah, kita bisa menggunakan sistem linear dengan menggunakan, katakanlah kita punya 5 titik, kita 5 persamaan dan 5 variabel. Tapi kita bisa menggunakan metode yang lain yang lebih sederhana, yaitu menggunakan metode interpolasi divided difference. Ide dasarnya adalah kalau kita punya beberapa titik, kita hanya menganggap satu titik dulu. Nah, satu titik ini dia akan menghasilkan polinomial orde 1. Kemudian kita tambah titik yang satu, ketika kita hubungkan, kita dapatkan polinomial orde 1. Kita tambahkan satu titik lagi, kita dapatkan polinomial orde 2, dan seterusnya, tambahkan satu per satu. Nah, polinomial ini akan digunakan untuk ketika membentuk persamaan polinomial orde berikutnya. Jadi tidak ketika ada tambahan titik yang baru, polinomial sebelumnya tidak dibuang. Jadi kalau kita punya satu titik itu polinomial orde 1, ketika kita punya satu tambahan titik, maka polinomial orde 1x ini sebenarnya melibatkan polinomial P0x dari yang sebelumnya. Nah, ini ide dasarnya. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di sini, misalnya ini ada 5 titik discrete yang akan kita interpolasikan. Seperti tadi, kita ambil satu dulu. Biasanya kalau ada satu titik, ya persamaannya adalah P0x sama dengan F0, konstan. Sebenarnya ini bukan interpolasi karena ada satu titik ya. Nah, kalau ada dua titik, nah di sini kita akan membuat polinomial orde 1 tanpa membuang polinomial orde 0 yang sebelumnya. Jadi, ini tetap ada, ditambah dengan suatu, ini adalah orde 1, ini adalah orde 0. Orde 0 tambah orde 1 hasilnya adalah orde 1. Jadi, ketika kita punya titik, katakanlah ini x0, ini x1, nah, kita punya x0 untuk membentuk P0. Kita x1 adalah dengan persamaan P0x ditambahi sesuatu yang orde 1. Sesuatunya kita sebut sebagai Q1. Nah, Q1 ini yang akan kita cari. Begitu juga kalau kita tambah satu titik lagi, maka P1 ini harus kita manfaatkan. Jadi, ketika kita punya P2x, ketika kita punya 3 titik, kita akan cari P2x. P2x itu diperoleh dari P1x yang sebelumnya tadi sebenarnya itu diperoleh dari P0x tambah Q1x ditambah dengan Q2x. Nah, ini yang akan kita cari lagi. Begitu juga ketika kita tambahkan seperti itu dan seterusnya. Nah, ide dasarnya sebenarnya gimana? Ide dasarnya adalah
ketika kita tambahkan polynomial order baru, kalau kita punya n plus 1 titik, kita punya polynomial order n. Nah, polynomial yang sebelumnya tidak boleh diganggu. Bagi contoh di sini, kita punya P3X, P2X, P3X. Nah, P3X ini tidak boleh mengganggu polinomial yang sebelumnya di titik-titik yang telah diketahui. Kalau di titik yang tidak diketahui, nggak masalah. Misalnya di sini, ini kita punya polinomial order 2. Terus, kita mau tambahkan satu titik lagi di sini. Titik-titik polinomial yang baru untuk menambahkan ini harus bernilai 0 di X0, X1, dan X2. Ini bernilai 0 di X sebelumnya. Kenapa? Karena agar nilai yang di sini, ini kan P2 ini sudah menghasilkan nilai pas di sini. Sudah pas di sini. Sehingga kalau kita punya Q3 harus bernilai 0 di titik X0, X1, dan X2 agar nilai di sini tidak berubah. Nah, sehingga bisa kita peroleh misalnya seperti ini. Ini adalah P2X plus Q3. Ini kan sebenarnya kalau kita perpanjang, P2X itu juga dia 12 sampai sana. Sama-sama untuk X3. Nah, di sini berarti P2X itu sudah memiliki nilai yang pas untuk X0, X1, X2. Q3 tidak boleh mengganggu nilai yang di X0, X1, dan X2, tapi boleh mengubah nilai yang lain. Tadinya di antara X0 sama X1 nilainya segini, polinomial yang baru P3 dia menghasilkan yang ini, tapi nggak masalah karena tidak kita ketahui. Nah, bagaimana membuat Q3X yang dia bisa memenuhi bernilai 0 di X sebelumnya dan berorder 3. Simple sebenarnya. Jadi, Q3X, dia itu kan bernilai 0 di X0, bernilai 0 di X1, bernilai 0 di X2. Nah, ini akan sudah berorder 3. Nah, tinggal kita kalikan suatu penskala. Yaitu kita kasih nama A3 ini scalar atau penskala. Tinggal dinaikkan, teman, karena ini sudah order 3. Nah, begitu juga untuk Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini tuh fix, ini tuh persamaannya sudah fix. Misalnya kita sampai pada Q6, pasti akan berbentuk A6 kali X min X0, bla bla bla, X min X5. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwa Q6 itu dia akan bernilai 0 di X0, X1 sampai X5, dan sudah berorder 6. Nah, tinggal kita kalikan skala A6. Sehingga sebenarnya interpolasi divided difference ini, kita fokusnya adalah mencari A0, A1, sampai N untuk polinomial berorder N. Dimana N ini dia adalah koefisien atau scalar untuk setiap Qn. Nah, bagaimana caranya? Nah, divide difference ini mudah karena kita hanya mengikuti tabel untuk mencari A0 tadi. Nah, tabel ini sebenarnya sangat mudah karena hanya menggunakan pengurangan dan pembagian. Nah, nanti kita akan lihat kembali, kita akan langsung lihat contohnya saja. Oke, pertama misalnya kita punya himpunan data. Kita punya 5 buah pasangan X, F. X0 sampai X4. Nah, ini adalah min 1,1, 0,2, dan seterusnya. Ini adalah min 1,1,
ini 0,2, 1,1, 2,0,4, 3,0,2, himpunan data 5. Nah, seperti tadi kita akan mulai dari satu titik untuk mencari A0. Oke, pertama kalau kita punya satu titik, maka P0x sama dengan A0-nya itu ya F0 itu sendiri. Dalam hal ini nanti P0x adalah 1. A0-nya adalah 1. Oke, kemudian kalau kita tambah satu titik lagi, maka P1x adalah P0x tambah Q1x. Nah, seperti tadi, Q1x-nya adalah A1 kali X min X0. Ini memastikan bahwa Q1x ini tidak mengganggu yang P0x. Nah, berapa A1? Simple. Kita tambahkan titik ini di tabel ini. Ini adalah titik yang pertama, titik yang kedua pasangannya. Nah, di sini untuk mencari nilainya kita hitung first divided difference. Ini adalah yang dimaksud dengan divided difference. Bagaimana caranya? F1 min F0 dibagi X1 min X0. Nah, ini kita sebut sebagai F X0 X1. Ini adalah F1 min F0 dibagi X1 min X0. Nah, kita bisa hitung 2 min 1 dibagi 0 min 1. Nah, ketemunya adalah 1. Nah, ini tadi kalau kita lihat, di sini ini adalah A0. Ini tadi adalah A0. Nah, ini adalah A1. Nah, maka kita sudah dapatkan persamaan untuk Q1X. Nah, kalau kita mau jabarkan P1X itu, dia adalah P0X, yaitu A0, tambah Q1X. Q1X adalah A1 X min X0. Di mana A0-nya adalah 1, A1-nya kebetulan juga 1. Oke, begitu juga kalau kita tambahkan satu titik baru, yaitu titik yang kedua, yaitu 1,1. Bagaimana cara kita menghitung A2? Nah, A2, nah sebelumnya kita harus lihat ini divided difference-nya itu perbandingan antara F I dengan F I min 1. Jadi, kalau kita punya tambahkan ini, kita punya data baru, kita harus hitung first divided difference dulu, yaitu F X1, X2, yaitu F2 min F1 dibagi X2 min X1. Temunya adalah 1 min 2 dibagi 1 min 0, min 1. Kalau kita dapatkan first divided difference, ini first, kita cari yang second-nya. Dia adalah seperti tadi divided difference, tapi perbandingan antara yang first dengan yang first tetangganya. Jadi, F X1, X2, X0, X1, X2. Ini adalah F X1, X2 min F X0, X1 dibagi X2 min X1. Jadi secara sederhana adalah min 1 dikurangi 1, itu min 1 dikurangi 1, dibagi dengan X-nya, yaitu X2 dan X0. 1 min 1. Ketemunya adalah min 2 per 2, yaitu min 1. Nah, ini kita
kalau ini sudah di ujung, ini kita anggap sebagai A2 sesuai dengan second divided difference. Nah, jadi nanti A2-nya ini akan bernilai min 1. Ini sama saja min 1, X min X0, X min X1. Oke, kita bisa tebak berikutnya. Kalau kita punya satu tambahan titik lagi, kita hitung first divided difference, yaitu 0,4 dikurangi 1 dibagi 2 min 1, yaitu min 0,6. Kemudian, ini pertama kita hitung, first divided difference, kemudian hitung second divided difference-nya, yaitu 0,2 diperoleh dari 0,6 sama 0,1, berarti min 0,6 dikurangi min 0,1 dibagi. Nah, kakinya ini adalah 2, kakinya ini adalah 0, atau X3 min X1, second divided difference selisihnya 2, yaitu 2 min 0, ini adalah 0,2. Nah, kalau sudah ketemu yang second divided difference, kita cari yang third divided difference. Bisa ditebak, sama juga langkahnya, yaitu second yang sebelumnya, yang di depannya dibagi yang belakangnya, yaitu 0,2 min 1, ini. Kemudian dibagi dengan kakinya. 0,2 itu ujung paling depannya adalah 2, 0,1 ini ujungnya adalah min 1, atau selisih 3 I-nya. 1, 1, 2, 3, third divided difference. Nah, ketemunya adalah 0,4. Nah, kalau sudah sudah paling ujung, ini kita anggap sebagai A3. Nah, maka A3 ini bernilai 0,4. 0,4 X min 0, X min X1, X min X2. Nah, sebenarnya ketika kita kita dapatkan yang ini, kita mencari third divided difference. Nah, ini kan sudah nggak kepakai ini sebenarnya. Karena untuk mencari langsung yang kepakai adalah yang sebelumnya. Oke, nah ini kita bisa tebak nanti. Yang kepakai adalah yang ini. Yang kepakai yang ini saja. Yang di sini sudah tidak terpakai lagi. Jadi, untuk menghitung first, second, third, dan fourth-nya, kita menggunakan data yang ini. Pakai ini. Yang lain sudah nggak kepakai lagi. Cuma X-nya saja yang kepakai. Ini sudah tidak terpakai. Pakai ini saja. Artinya kalau kita kembangkan program, sebenarnya yang kita simpan adalah yang terbaru saja. Yang kita pakai ini yang kita simpan. Yang terbaru sebenarnya tidak perlu kita pakai. Yang penting kita tahu X-nya. Karena X-nya penting untuk trackingnya. Nah, jadi 0,2 ini kita bisa tebak. Kita peroleh dari 0,2 min 0,4 dibagi 3 per 2. Ketemunya min 0,2. 0,2 yang second ini kita peroleh dari min 0,2 dikurangi min 0,6 dibagi 3 min 1, karena second divided difference, ketemunya 0,2. Nah, yang third ini kita peroleh dari yang second yang baru tadi 0,2 dikurangi yang sebelumnya itu 0,2 dibagi 3 dengan X4 dan X1, ketemunya 0. Nah, yang fourth divided difference ini, yang third dikurangi third yang sebelumnya itu 0 kurangi 0,4 dibagi kakinya yaitu 3 dengan ini X4 dan X0 yang paling ujung ya, ini kita buat. Ketemunya adalah 0,1. Ini adalah A4-nya. Sehingga di sini A4-nya adalah 0, min 0,1. Nah, kalau kita rangkum, sebenarnya kita bisa lihat yang
ujung di sini adalah A-nya. Jadi yang perlu disimpan sebenarnya yang samping ini. Ini adalah A0, ini adalah A1, ini adalah A2, ini adalah A3, nah yang terbaru ini adalah A4. Jadi yang perlu disimpan adalah sebenarnya himpunan A ini ya. Himpunan A ini, kemudian divided difference yang terbaru ini. Nah, yang sisa di sini itu sudah nggak masuk ke perhitungan lagi. Sehingga kalau kita lihat grafik di sini, ini adalah orde 4. Coba kita bandingkan dengan data yang sebelumnya. Ini hasilnya persamaannya adalah ini ya. 2 per X kuadrat plus 1 yang garis hijau ini. Sedangkan yang biru ini adalah hasil interpolasi. Tentu saja tidak pas karena ini aslinya bukan polinomial. Tapi tidak masalah. Oke, saya kira itu mengenai interpolasi polinomial dengan metode divided difference. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.